Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Ibu-ibu yang sudah hadir di sini, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Pedu. Bentar Ipa mau lanjut nih, lihat video. Mau lanjut lagi lihat video? Ya kan tadi Ipa lagi lihat video, terus mau mulai lagi lihatnya. Mau lanjut lagi nih. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sih, Mbak? Aduh, astagfirullah, ya Allah, amit-amit ya Bang Baik. Apa sih video? Apa sih kok sampai istighfar gitu? Ngeliat apa? Kamu ngaca atau gimana? Apa sih? Sambil ngaca sih tadi. Enggak, kenapa ngeliat handphone terus sampai istighfar? Kamu lagi bikin bumerang apa enggak? Jadi Ipa ada dikirimin video sama teman Ipa. Iya. Jadi video itu tuh ada anak muda-mudi lagi berdua-duaan di kebun. Hah? Iya, lagi berdua-duaan lagi. Di kebun mana? Kebun jeruk apa di kebun mana? Di kebun gitu Mas. Kebun kosong? Iya, bukan kebun kosong. Kebun kelapa? Ada tanaman pokoknya banyak tuh. Kebun singkong? Ya gitu kali Mas Bedu. Mungkin dia suami istri kali, pengen bernostalgia. Ya, iya kan? Sedang bercocok tanam, yang ditanam kan pohon singkong kan? Cuman kelihatannya tuh kayak Kebun masih singkong. muda gitu Mas Bedu. Ya mungkin dia pakai baju sekolah kali biar kelihatannya. Sangat positif thinking. Iya, udah pokoknya jangan. Kenapa sih sampai seperti itu kamu tuh sampai istighfar? Enggak, kayak heran aja gitu, pergaulan bebas sekarang tuh makin itu bebas. memang itu ya, karena akses untuk mendapatkan hal-hal yang negatif itu sangat mudah sekarang. Iya, Ya kan dulu mah kita maaf ya. Dulu zaman muda zaman dulu tuh ya. Iya. Itu sulit untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Sekarang mah sangat mudah. Makanya mungkin banyak yang mudah terjerumus ke dalam hal seperti itu. Makanya dijaga deh, jangan sampai. Iya, makanya anak-anak tadi bilang juga, sama Bang Baik. Pergaulan bebas itu. Pergaulan bebas udah mana laki-lakinya mirip Mas Bedu nih. Mirip banget. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu damang. Kenapa sih Ipe? Ini mah Ipe lagi ngomongin bola, lagi ngomongin tentang tendangan bebas. Pergaulan bebas, Iya, Pak. iya, pergaulan Pergaulan bebas. bebas. Tendangan Tendangan bebas. bebas. Ini bebas ditendang kalau kena kayak gitu tuh. Atau gimana tuh Bang melihatnya kondisi sekarang tuh Pergaulan tuh memprihatinkan makin- pergaulan bebas kayaknya makin kesini mulai samar yang tadinya itu Yang kan haram kan. sekarang udah slow-slow dianggap aja. biasa, malah kita dianggap kuno kalau orang begitu. Oke, orang kuno duduk. Iya. Baik, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Judulnya naon? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kayak film zaman dulu. Pergaulan yaitu pertemanan. Pertemanan betul. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Betul. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Iya apa iya? Iya. Nah, bergaul dengan orang lain. Ini adalah pergaulan. Bebas artinya terlepas dari segala ikatan. Itu yang namanya bebas. Artinya pergaulan bebas, orang bergaul dengan siapapun tanpa ada ikatan. Sementara dunia maupun akhirat hidup ini ada aturan. Bagaimana yang namanya aturan? Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi." Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang pergaulan? Memang laki-laki dengan perempuan ada perasaan suka, perasaan perasaan cinta. Anda lihat Ali Imran 14. Aku jadikan kecintaan pada pandangan manusia. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak, menyukai kekayaan emas perak, menyukai kendaraan, menyukai peternakan, menyukai sawah ladang.
Walika mataul hayatid dunya. Yang nama sang tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Jadi kata Allah, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki normal. Normalnya bagaimana? Aturan Islam mengatakan bukan dengan pacaran. Orang pacaran itu sama dengan orang berbuat zina. Zina diharamkan dalam Islam. Anda silahkan lihat Bani Israel ayat 32. Jangan engkau mendekati perbuatan zina. Zina itu perbuatan keji dan perbuatan yang sangat hina. Punten. Orang berbuat zina nggak ujug-ujug zina. Ketemu. PDKT dulu. Berkenalan. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Dipandang ser, ganteng banget. Dipandang ser, cantik banget. Rasul mengatakan pandangan pertama untukmu, pandangan kedua darimu. Kalau cowok lihat cewek, cewek lihat cowok, melihat yang pertama Anda suka, melotot. Pantang terus. Jangan ngedip. Kata Allah, tuh lihat tuh. Betapa agungnya aku, betapa hebatnya aku menciptakan cewek secantik dia. Betapa hebatnya aku, betapa maha kuasanya aku, maha penciptanya aku, laki-laki setampan dia. Tapi memandang yang kedua, Anda ngelip melihat yang kedua, dosa karena Anda berusaha. Ini mah kadang-kadang ada cowok ganteng lewat, melotot. Sampai belok di tikungan, melotot, nah ngedip-ngedip. Salah. Berusaha melihat yang kedua, yang ketiga pengen ketemu lagi. Itu dosa kata Allah. Dosa mata. Dipikirkan, diangan-angan dalam hati. Udah dosa hati. Berangan-angan kalau seandainya dia jadi pacar saya. Kenalan. Salaman, ser, dosa tangan. Lalu makan, berpandangan, kedap-kedip, senyum mesra, dosa bibir, merayu, dosa bibir. Lama-kelamaan makin dekat kenal, janjian minta nomor HP, naik motor, mana sadel nak itu tuh miring. Itu zina semuanya itu. Maka yang membuktikannya adalah kemaluan mereka. Ini perbuatan keji dan perbuatan yang sangat hina. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, karena yang nama pacaran mendekati perbuatan zina, dalam Islam dilarang adanya pacaran. Bukti mengatakan betapa banyak dalam penelitian saat ini, berapa banyak anak mahasiswa sekian persen yang sudah tidak perawan. Dalam survei dikatakan berapa banyak perempuan yang menggugurkan kehamilannya. Gara-gara dia pacaran, kebablasan, berhubungan badan, mereka hamil, laki-lakinya nggak tanggung jawab, takut ketahuan sama emak dan keluarganya, digugurkan kandungan. Dosanya bertubi-tubi. Zina dosa besar, membunuh janin dosa besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bani Israel 31. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Aku yang berikan rizki buat kamu dan buat anak-anakmu. Rezeki dari Allah. Ini mah udah nikah aja kadang-kadang anak kelima, anak keenam dibunuh. Teganya orang pada pengen punya anak. Manusia serba salah. Nah, pergaulan bebas ini perbuatan setan. Dulu di barat itu yang namanya pergaulan bebas, laki-laki perempuan dianggap baik. Tapi ternyata akibatnya sangat hancur. Karena kita manusia harus tahu nasab kita. Bapaknya siapa, emaknya siapa, neneknya siapa. Kalau orang berbuat zina kayak ayam. Kesana kemari, kesana kemari. Mereka suka berhubungan badan. Bahkan ada anak remaja ditanya, bagaimana kamu pergaulan zaman sekarang? Mereka bilang, saya berhubungan badan bukan hanya dengan pacar saya, dengan siapa yang ketemu. Gila. Aduh, astagfirullahaladzim. Nggak punya iman, nggak punya akidah. Akhirnya dia hamil. Siapa yang bertanggung jawab? Rusak ini pergaulan. Bahkan saat ini saya melihat tidak sedikit orang tua yang bangga ketika anaknya pacaran. Alhamdulillah, anak saya udah punya pacar, anak pejabat, anak orang kaya. Emaknya dosa. Artinya emaknya mendorong anaknya berbuat zina. Bahkan emaknya bilang, jalan gih, nggak apa-apa pergi nonton. Ternyata emaknya menyuruh mereka berbuat zina. Hati-hati jadi orang tua. Kita yang bertanggung jawab dengan anak kita. Turunan kita di awal akhir nanti.
Makanya dimulai dengan ibda binafsik, dimulai dengan diri kita, kasih contoh kepada anak-anak. Karena pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam ada aturannya. Ada yang disebut dengan apa namanya kalau laki-laki perempuan berkenalan, ta'aruf. Ta'aruf. Ta'arufan itu yang ada, bukan pacaran. Pacaran mah semua mengarah kepada perbuatan zina. Kalau ta'arufan, kalau cocok terusin, kalau enggak mundur, cari yang lain, itu berbeda. Makanya hati-hati, pergaulan bebas, semuanya negatif, tidak ada yang positif. Hindari pergaulan bebas, menghancurkan diri kita, nilai kita jadi rusak, persis kayak binatang. Baik, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Iya. Pergaulan bebas. Kita harus menjaga keluarga kita ya Maya agar Ya, tidak terjerumus. anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Jaga semua keluarga kalian di pada saat api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi bukan hanya kita doang, anak turunan kita jaga. Keluarga semua. Kadang-kadang justru orang tua malah demi menghindari berantem atau ribut sama anaknya, kadang-kadang ya mengizinkanlah pertemanan, kedekatan anak sama lawan jenis gitu loh, Bang. Iya. Itu yang salah. Anak orang tua sampai ya udah mau nonton ya, tapi pulangin jam malam-malam ya, gitu. Oke. Bolehkah dia tahu ketika anaknya dibawa bilang mau nonton, siapa tahu dibawa ke saung, diuak-uak. Iya. Iya, Nggak tahu kan jam Bisa nggak berapa. tahu Bisa dibawa nggak ke tahu, hotel. Makanya jadi orang tua tanggung jawab kesucian anak-anak kita. Karena tidak sedikit saat ini anak-anak nggak bohong. Jangan Anda mengizinkannya, terbawa kita neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Termasuk anak laki-lakinya juga minta izin sama orang Ya. tuanya. Mah mau pergi sama si Nita misalkan mah. Jangan. Jangan, Nak. Nggak usah. Ntar mau yang antar. Bertiga boleh kalau sama orang tuanya mah ya. gitu. Ya. Soalnya saya juga dulu waktu itu selalu bertiga sama orang tuanya mah. Ya, Kalau pergi. berarti takut lu macam-macam. Lu kan dari tampang lu kelihatan. Iya. Baru mau Mama tahu ngomong banget, jadi Mama. nggak enak saya. Nah, Ya untuk menghindari itu memang benar mesti ada orang tua lah yang Betul, ada yang mendampingi ketiga. Kalau ada dua orang laki-laki perempuan, yang ketiga adalah setan. Nah. Kalau ada orang yang ketiga, lebih bisa dihindari. dihindari. Makanya hindarkan berdua laki-laki. Hindarkan laki-laki perempuan di satu ruangan. Hanya mereka berdua, harus ada orang yang ketiga. Hindarkan pertemuan, hindarkan janji-janji akan bertemu. Itu yang wajib kita hindarkan. Bang. Tapi tak sedikit juga mah banyak anak perempuan nih, dia keluar sama teman perempuannya. Sore main sore atau malam segala macam, tapi nanti di luar dia bertemu sama pacarnya gitu mah. Biasanya kepergok gitu kita lihat. Oh, ternyata nongkrong sama ini. Apa yang Ipah ngomong, Mama beberapa kali ketika pulang dari suatu tempat, itu dia. Anak cewek bertiga, berempat. Mungkin janjian di pinggiran sawah, di pinggiran kebun, di pinggiran jembatan. BKT situ. Nah, ya itu. Mama benar, Mama sering lihat begitu. Yumpanya janjian mereka. Akhirnya berpasangan di situ. Makanya kita orang tua harus tahu bergaul dengan siapa anak kita. Kita harus tahu nongkrongnya di mana, mereka ngerjakan dosa maksiat apa tidak, mereka udah sholat apa tidak, mereka melakukan perbuatan dosa atau tidak, itu tanggung jawab kita. Hati-hati, jangan sampai ada penyesalan. Walaupun nginep di rumah teman, walaupun temennya cewek kok mah. Alah, lihat tuh yang suka ketangkep sama patroli tengah malam. Iya, itu dia mah. Nah, sering banget kan? Malam-malam keluar dia Masya Allah, itu yang anak ceweknya pakai baju hidung. Yang namanya pangrok, rambutnya cute, hidung, bau gitu. Bener, Mama beneran. Sering ketemu Sayang soalnya orang-orang kalau gitu. disampoin mah jadi turun nanti. Turun disampoinnya. Iya. Bau giluhnya. Begitu lewat, dreng. Makanya keramas pakai lem besi dia. Kalau berdiri. pakai lem besi, artinya tangannya dia pun nempel. Nggak bisa dibuka lagi. Ini ada pertanyaan dari jamaah di Instagram mah. Sok. Dari Yuni Cunil. Yuni Sunil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuni Cunil. warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih mah. Ada apa Sunil?
Maraknya pergaulan bebas akibat dari aturan yang mengekang, akhirnya mencari pergaulan dengan versi mereka. Padahal bagaimanapun juga pergaulan bebas adalah sistem yang rusak. Lalu bagaimana menurut Mamah, apakah benar tidak setiap aturan yang mengikat itu membebani atau membatasi diri? Bisa jadi malah membantu dan membuat kita itu menjadi lebih baik dan tidak terkena oleh berbagai kesesatan. Terima kasih, Ma. Oke, saya mengatakan yakin bukan pendapat Mamah, tapi pendapat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram di Quran. Kalau kita mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah, diri kita, anak turunan kita dekatkan dengan Al-Quran. Baca tuh ayatnya, asbabun nuzulnya apa, terjemahnya apa, maksudnya apa, isinya apa, tujuannya apa, diamalkan dalam hidup. Jangan Anda katakan dengan aturan tadi mengekang kita, sama sekali tidak. Itu bagi orang yang kafir, bagi orang yang munafik, bagi orang yang jauh dari agama. Mereka mengatakan aturan ini mengekang kita, sehingga mereka mencari solusi yang terbaik. Itu mereka kemasukan setan. Hati-hati Anda berpikir. Justru aturan inilah yang menyebabkan kita hidup dalam aturan agama. Anda lihat surat Yunus 57. Hei manusia, manusia bukan kita. Manusia, Ma. Aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'idah hasanah, pelajaran yang baik, obat penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Di Quran. Jadi sangat salah kalau Anda katakan aturan mengekang sehingga orang mau terbebas. Itu perbuatan setan. Hati-hati. Mah, bagaimana cara menjawab kepada anak kita ketika dia membantah kalau dikasih tahu sama orang tuanya? Nah, jangan begitu. Alah, ayah bunda kayak nggak pernah muda aja. Nah, Makanya gimana tuh? pelajaran agama dididik semenjak kecil. Si Agus kalau nyanyi. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Sampai kiamat nggak berubah. Iya. Belajar setelah tua kayak ngukir di atas air hilang mulu. Hilang mulu. Coba mereka tanya. Kalau ngapain udah tua, susah ya, Cud. Itu ember. Iya. Nah, itu saat dari kecil diajarkan. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Punten. Misalnya, kita punya anak usia 3 tahun, usia 5 tahun, anak cewek, abangnya usia 8 tahun. Pulang mandi, pakai anduk, baju indah kamar mandi. Jangan aurat. Pakai legging. Ini kadang-kadang anak-anak nonton TV pada ngangkang. Itu dia dari kecil biasakan. Allah bisa karena biasa. Jadi ajarkan kepada anak kita, jangan suka tidur anak laki-laki dan perempuan dalam satu ranjang. Ini berbahaya. Ya udah, maksudnya mah menjawab setelah udah terlanjur lah, udah dewasa anaknya. Bagaimana cara menjawabnya kepada anak kita? Jawab, katakan sama mereka. Mamah dulu tidak ngerti agama. Sekarang ngerti agama bahwa itu diharamkan. Mamah tidak ingin kita masuk neraka jahanam. Inilah aturan yang Allah berikan. Mamah dulu buta dengan agama. Untung ikut pengajian. Untung nonton acara Rumah Mamah Dede. Nambah ilmu agama. Makanya Mamah tidak mau kamu masuk neraka. Yuk kita robah pola hidup yang salah. Nah, intinya kita bilang jangan sampai kamu bawa mama sama papa ke dalam neraka gara-gara perbuatan kamu. Betul. Gitu. Oke. Baik. Kita ke pertanyaan virtual video. Silahkan, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Mah, seperti yang kita ketahui di era teknologi yang semakin canggih ini, kita dapat dengan mudah mengakses sesuatu dimanapun dan kapanpun. Pertanyaannya, bagaimana saya sebagai milenial dapat membentengi diri saya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Seperti yang kita ketahui, saat ini sangat mudah sekali kita mencari pergaulan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Mohon penjelasannya, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan. Setelah ini ya, Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, jawab Pak, pertanyaan dari Kiki ya. Pertanyaan dari Kiki tadi. Sebagai kaum milenial, bagaimana caranya membentengi dirinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, baik pergaulan di dunia nyata maupun di dunia maya? Dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi,
dengan majunya zaman, dengan majunya teknologi zaman sekarang, orang di belahan dunia mana kita bisa melihat. Betul, mempermudah gitu. Mempermudah. Tapi maaf, tidak semua yang mudah itu baik bagi kita. Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan berdiri tegak. Kepala tempat otak, akal sehat, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Akal sehat. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia, pergunakan akal sehat, bukan pakai nafsu. Lu manusia bukan. Manusia mah. Kalau sudah tahu ini perbuatan salah, perbuatan bejat dengan medsos, kemudian yang jerawatnya banyak jadi hilang, yang kerobokan jadi licin, mikir dong, ngapain ngurusin medsos mulu? Ambil hikmah yang baik. Pelajaran agama dengerin tuh di YouTube. Resep masak, resep kue, dagangan sok. Ini mah ngikuti hayo nggak berhenti. Kapan baca Qur'annya? Mamah tidak sedikit lihat ada orang HP nggak pernah lepas. Jalan dibawa, diharom geletakin di ubin. Kenapa nggak dimatiin masuk tas? Bayarnya mahal, buang hari, tidur ngerendeng. Begitu bangun bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Pegang HP dulu, bukannya zikir, langsung bukan wudu, HP cengar-cengar. Ke WC dibawa, nyebur di WC, syukurin. Udah. Nggak pernah ingat sama Allah. Lu kayak gitu nggak? Enggak mah. Aneh kan? Kapan ingatnya sama Allah? Jadi saya katakan, jangan semua waktu habis buat megang HP. Manfaatnya ada, mudaratnya sangat banyak. Tidak sedikit orang yang diperkosa gara-gara HP. Orang yang ditipu gara-gara HP. Yang dibunuh gara-gara HP. Kenapa tidak berpikir tentang hikmahnya? Kayak macam pisau, berguna nggak, Du? Berguna. Buat apa pisau? Bisa berguna buat apa, Bu? Buat masak, ngiris. Masak, bukan buat masak, tahu? Buat ngiris. Buat ngiris, buat motong. Pisau. Masak pakai Buat pisau betul. ngiris, tahu? Kalau itu pisau buat nusuk orang, yang salah pisau apa orangnya? Orangnya. Sama dengan HP, ada yang berantem gara-gara HP. Ada. Ada yang ditabokin gara-gara HP. Ada. Masuk penjara gara-gara HP. Ada yang dibunuh gara-gara HP. Ada. Makanya mikir, selamatkan diri kita dari perbuatan yang salah. Walaupun itu ilmu yang canggih, tapi kalau nggak sesuai dengan aturan agama, masalah hindarkan. Artinya filter juga dibutuhkan dari diri kita sendiri ya, Mas. Makanya ngerti agama, pakai akal sehat. Kalau akal sehat nggak dipakai, semua nafsu diikuti, itu perbuatan setan. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Yusuf 53. Iya, telepon-teleponan awalnya, lama-lama video callan, kirim-kirim foto, kirim-kirim aneh-aneh, lama-lama melalui video call udah mulai macam-macam. Ada nih yang curhat ke mama. Bininya itu gara-gara corona kesepian. Karena udah nggak kerja. Tadinya nggak punya HP. Sama lakinya dibeliin HP. Punya HP. Dia nggak bisa video call, nggak bisa apa. Dia aja nama lakinya, kasihan bini gue. Akhirnya setahun kemudian lakinya nyesel. Karena kalau lakinya lagi pergi kerja, ini istrinya selalu video call dengan lelaki lain. Aduh. Akhirnya mereka pacaran. Akhirnya suatu saat mereka pergi 3 hari. Pertama dia pergi hanya berdua. Terus lama-lama kan punya anak umur 3 tahun. Dibawa tuh anak perempuan 3 tahun. Terus mereka nginep di hotel. Bapaknya nanya, kemana sama mama? Sama om, ayah perginya. Kemana? Nggak tahu deh. Nih anak dititipin. Masya Allah. Ini kenyataan. Aja suaminya nyesel nggak beliin bininya HP. Makanya yang namanya kemajuan teknologi jangan dibanggakan kalau kita tidak bisa memfilter kelakuan kita. Oke, baik. Baik, Mas. Silakan buat Ada jamaah jamaah yang ingin bertanya. mau bertanya. Mangga Cece. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi Galau nih, Ma. Ayah naon? Gini, Nama Ma. saya. Nama Oh, dulu, baru nama saya Nani dari Majelis Taklim Asyifa, Kelurahan Jati. Nani. Galau, Ma. Ayah naon Nani? Gini, Ma. Jadi saudara saya punya anak. Itu gini, dia tuh udah mulai dewasa
udah mulai dewasa, udah mulai pacaran nih mah. Terus sama mamahnya dikasih nasihat. Mamahnya malah dibilang gini, mama nggak gaul nih. Nah gimana tuh mah cara menjelaskan kepada anaknya? Mama nggak Gitu gaul. aja Ini mah. nggak jauh dari pertanyaan beduk. Anak itulah mama dasar kolot. Nggak gaul. Nih orang milenial harus pacaran. Justru pola berpikir anak yang salah cenani disadarkan bahwa ini dalam Islam dilarang. Yang namanya ikhtilat laki-laki perempuan itu sudah diharamkan dalam Islam. Apalagi pergaulan bebas. Jadi kita orang tua jangan kalah dengan anak-anak. Makanya mendidik anak semenjak dini. Bukan sudah SMA, apalagi sudah kuliah. Ini berat buat kita. Dia udah bawa dirinya. Ibarat pohonan, kalau dari kecil kita bikin kepang kan gampang. Betul. Kalau udah tua dibikin kepang patah. Makanya dari kecil biasakan, bergaulkanlah anak kita di pengajian, di madrasah, di pesantren. Insya Allah akan meminimalisir perbuatan dosa dan maksiat. Karena ini yang paling berpengaruh. Yang salah di pesantren kagak. Masukin madrasah enggak. Bergaul kemana-mana. Dikursusin ngaji juga enggak. Mana remnya? Blong dia. Akhirnya kebablasan. Makanya dasar mamah orang tua jadul. Orang old. Ini salah. Jangan kalah. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik buruknya anak kita bisa menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. N ini. Makasih mama. Mangga cenani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Bedu Mama. Dan setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ada lagi jamaah di... ada lagi pertanyaan dari jamaah Animah So. dari Instagram Zayendut. Zainuddin tapi gendut. Hei, Mama Nyindir tahu gue aja. kayaknya. Sama. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam gendut. Galau nih Ma. Naon dut. Ma, menutup aurat itu adalah salah satu cara agar terhindar dari pergaulan bebas. Betul. Cuma ada saja suara-suara yang berseliweran menutup aurat nggak jaminan, asal berbuat baik saja udah cukup. Gimana menurut Mama tentang hal ini, Ma? Jangan menurut mama, menurut Quran. Ada lihat surat Al-Ajab 59. Ya ayuhan nabi kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabi bihinna. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada istri-istri orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka di dada dan tubuh mereka untuk membedakan mereka daripada orang yang tidak beriman. Pakaian muslimah seperti ini, kata Allah, membedakan orang yang beriman dengan tidak. Sekarang Ipah, Mama ambil contoh. Anak remaja laki-laki tuh pada nongkrong di jembatan. Ada orang pakai baju seksi, dia belah sampai kadir, tangannya segini you can see, kemudian dia lewat, rambutnya pirang. Kira-kira kalian cowok diapain? Cihuy, mampir neng. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Sekarang lewat perempuan cantik, pakai jilbab rapi, lewat paling godain assalamualaikum, lebih sopan paling enggak? gitu. Kita Jadi disebut, pakaian ini menentukan kata Allah yang membedakan mana orang yang beriman. Makanya jilbab ini pakaian orang yang beriman. Jadi itulah pembedaannya, berbeda, orang yang ngegodainya juga berbeda gayanya. Ada yang mau tanya lagi? Mangga Cece, Terus ya. berdiri Cece. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galama. Mangga Cece. Namanya dulu siapa, Bu? Saya Ibu Diah dari pengajian Majelis Taklim Asyifa, Kelurahan Jati, Rawamangun, Jakarta Timur. Mangga Jati. Galama. Galama. Ada apa dia? Saya punya teman saya itu dia punya anak TK sama-sama sama anak saya dulunya. Terus udah dewasa, dia kerja, dia pernah bilang gini, cantik lah anaknya. Bu, anak ibu nanti saya jodohin ya sama anak saya, katanya. Anak ibu kan ngajinya pintar, katanya. Maaf ya,
itu kan sama-sama belajar, tapi anak saya nggak suka sama perempuan cantik kalau nggak pakai hijab gitu. Terus udah gitu, ya udah dia pakai hijab kerja. Beberapa tahun kemudian, nggak beberapa tahun, saya tahun lah, tiba-tiba saya sambil gini, saya bilang dulu ya sama anak saya, itu namanya kan perjodohan, belum tentu dia mau gitu. Walaupun kita cocok, beberapa bulan ya setahun lah gitu, tiba-tiba saya diundang, ternyata dia mantu. Itu maaf natubillah udah begini. Anaknya itu pertanyaannya gini, dia udah punya anak, setahun kemudian punya adik lagi. Nah dia bilang gini, kita mau dipisahkan dia itu, anaknya itu sama suaminya itu, mau dibagi seorang satu. Itu bagaimana cara mengingatkan orang tuanya itu gitu. Oke, Cedia, itu aja pertanyaan Anda. Oke. Kita ini sebagai orang tua tidak boleh menjodohkan apalagi anak masih kecil. Lihat Nabi Ibrahim ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan menyembelih putranya Ismail, malah disembelih. Pandur madza taro? Bagaimana pendapat anakku? Nah, artinya keinginan anak ditanya. Salah. Kalau siapapun Anda termasuk Cedia, anak masih kelas berapa dijodohkan? Salah. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan keinginan masing-masing. Mereka suka ya silahkan. Sebagai seorang muslim berikan anak kebebasan. Kalau seandainya anak kita, mama punya teman kuliah anaknya cantik, mau nggak kamu nikah dengan dia? Kalau jodoh, yuk mama kenalkan. Kalau cocok lanjutkan, kalau tidak mundur jangan. Jadi salah. Tadi Anda sudah salah, kemudian Anda menyalahkan dia, salah. Biarkan saja urusan dia, yang penting anak gua selamat. Begitu Cedia. Oke? Artinya Anda merasa gue paling benar, dosa, istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya salah, perasaan gue paling benar, salah. Jadi kita jaga anak kita, dia jaga anak dia. Jangan bilang udah hamil 2, urusan dia. Kalau kita merasa gue paling hebat, artinya kita yang banyak dosa. Taubat sama Allah dengan taubatan nasuha, kita bersyukur untung anak gue bisa dijaga. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga puas ya dengan jawaban Mama tadi. Amin. Ya udah, Mama, Mas Bedu dan pemirsa yang ada di rumah, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semuanya meningkat. Amin ya Allah. Kita bisa menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berzina dan pergaulan bebas lainnya, dan kita bisa hidup sesuai dengan aturan Al-Quran ya Maya, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, agar kita terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yuk. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita yang baik buat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dini sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat diberikan keluarga, nikmat diberikan anak turunan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, jadikan seorang muslim. Dan kami bersyukur kepadamu ya Allah, mengenal Al-Quran dan juga isinya. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami bahwa apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami ucapkan, semua ada nilainya, ada catatannya di hadapanmu ya Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kami bicara, yang kami lakukan, sikap perilaku kami dicatat oleh raqib dan atid ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bahwa apa yang kami lakukan itu dipertanggungjawabkan oleh kami ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, hunjamkan dalam dada kami tentang pengawasanmu. Tanamkan dalam dada kami bahwa Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, dan kami bertanggung jawab dengan apapun yang kami lakukan di alam dunia. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jaga diri kami, jaga anak turunan kami, agar tidak melakukan dosa dan maksiat, agar kami bisa menghindarkan godaan setan yang terkutuk,
Ya Allah, Engkau maha kuat dan Engkau bisa merubah hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Ibu-ibu terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Mah, terima kasih ya, Ma. Terima kasih atas tausiah dan ilmunya. Ipe. Terima kasih Mas Pedu. Ada Bawi. Terima kasih. Sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.